Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilallah SAMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD. Perkenalkan, saya Eva Sulistiani dari Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran TSTS berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dan komunikasi siswa. Latar belakang dari penelitian ini ialah pendidikan memegang peranan penting dalam mencetak generasi cerdas dan kritis. Namun, pembelajaran matematika sering menjadi tantangan karena banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep dasar. Metode pembelajaran yang kurang menarik seringkali membuat siswa tidak terlibat aktif. Untuk mengatasi masalah ini, guru perlu berinovasi dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih efektif. Misalnya menggunakan model to study to stray, TSTS, dan Problem Basic Learning, PBL, yang menawarkan pendekatan kolaboratif dan berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan nyata, sehingga mampu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan komunikasi siswa dalam matematika. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan TSTS berbasis PBL dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas. Rumusan masalah penelitian ini, yaitu permasalahan dalam penelitian adalah rendahnya kemampuan pemecahan masalah keterampilan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan oleh metode pengajaran konvensional yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Selain itu, minimnya inovasi dalam pembelajaran membuat siswa kurang termotivasi untuk berpikir kritis. Penelitian ini juga mengisi kekosongan studi yang mengkaji pengaruh kombinasi model to study to stray dan problem basic learning terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah dalam komunikasi siswa dalam matematika. Rumusan masalah penelitian ini, yaitu permasalahan dalam penelitian adalah rendahnya kemampuan pemecahan masalah keterampilan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan oleh metode pengajaran konvensional yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Selain itu, minimnya inovasi dalam pembelajaran membuat siswa kurang termotivasi untuk berpikir kritis. Penelitian ini juga mengisi kekosongan studi yang mengkaji pengaruh kombinasi model to study to stray dan problem basic learning terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah dalam komunikasi siswa dalam matematika. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain semu kuasi eksperimen. Sampelnya 60 siswa kelas 7, yaitu 32 siswa eksperimen dan 32 untuk kelas kontrol. Yang ketiga, pengumpulan data ini menggunakan tes pilihan ganda dan angket. Analisis data ini menggunakan uji T independen. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil uji normalitas pada kemampuan pemecahan masalah matematika. Hasil uji SPSS versi 22 menunjukkan bahwa semua data dari kelompok kelas eksperimen
yang menggunakan model TSTS berbasis PBL dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional, baik hasil pretest maupun post-test menunjukkan nilai signifikan dari uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk 0,05 menandakan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua, hasil uji homogenitas pada kemampuan pemecahan masalah matematika. Dari tabel terlihat bahwa taraf signifikan 0,80 lebih besar dari nilai 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 diterima sehingga menunjukkan bahwa varian data antara kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen. Yang ketiga, hasil uji independentitas pada kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, hasil uji independentitas pada kemampuan pemecahan masalah matematika. Dari tabel di samping terlihat bahwa Leibniz text for equality of variance memberikan nilai signifikan sebesar kurang dari 0,05, sehingga dikatakan bahwa variansi dari sampel untuk kategori pemecahan masalah tidak sama. Karena variansinya tidak sama, maka didapatkan nilai signifikan 2 mintilade sebesar 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam rata-rata hasil belajar siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya adalah hasil uji normalitas pada angket komunikasi matematika siswa. Dari tabel di atas ini terlihat bahwa hasil analisis normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing lebih besar dari 0,05. Maka secara keseluruhan, baik uji Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data hasil angket komunikasi siswa pada kelompok eksperimen dan kontrol, baik sebelum maupun setelah intervensi, berdistribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas telah terpenuhi. Uji homogenitas pada angket komunikasi matematika siswa. Dari tabel di atas ini terlihat bahwa nilai signifikan berdasarkan mean adalah 0,062. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 diterima, yang menyatakan tidak ada perbedaan variansi antara kelompok data. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran two-stage dan problem basic learning, dan sedangkan kelas kontrol memiliki varian data yang homogen. Hasil uji independentitas pada angket komunikasi matematika siswa. Berdasarkan tabel di samping diperoleh nilai signifikan 0,002 tilde sebesar hasil uji independentitas pada angket komunikasi matematika siswa. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai sig 2 tilde sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil minat belajar matematika siswa dan antara siswa dari kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Melalui penerapan model two-stage berbasis problem basic learning, penelitian ini menemukan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematika siswa. Model TSTS berbasis PBL mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar, bekerja sama dalam kelompok, dan saling berbagi pengetahuan. Proses ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami konsep matematika, tetapi juga melatih mereka dalam mengomunikasikan pemikiran dan solusi dengan lebih jelas. Tidak hanya dalam aspek pemecahan masalah, penerapan model TSTS berbasis PPL juga meningkatkan kemampuan
komunikasi matematika siswa, maka menjadi lebih terampil dalam menyampaikan ide-ide matematika, baik secara lisan maupun tertulis. Ini terlihat dari hasil angket komunikasi matematika yang menunjukkan bahwa siswa lebih percaya diri dan mampu menyampaikan penjelasan atau solusi dengan lebih jelas setelah mengikuti pembelajaran dengan model ini. Secara keseluruhan, penerapan TSTS berbasis PBL menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif dan interaktif, di mana siswa diajak untuk berpartisipasi secara aktif, berpikir kritis, dan saling mengkomunikasikan dengan efektif. Penerapan model ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Tidak hanya dalam meningkatkan hasil akademik siswa, tetapi juga dapat mempersiapkan mereka dengan keterampilan berpikir dan berkomunikasi yang penting dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Kesimpulan penelitian ini ialah membuktikan bahwa model pembelajaran TSTS berbasis PBL memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dan komunikasi siswa. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis data menggunakan uji independen t-test dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil uji independen t-test untuk kemampuan pemecahan masalah matematika menunjukkan 0,000. Sementara hasil uji independen t-test untuk komunikasi matematika siswa adalah 0,000. Dengan mengimplementasikan model ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan interaktif yang tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep matematis, tetapi juga memperkuat kemampuan komunikasi siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran TSTS berbasis PBL dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.